Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masalah penugasan. Penugasan produksi tiap divisi, mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 11, kelas A, program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2025-2026. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Krisna Maharani dengan NPM 24032010019 sebagai ketua. Dengan saya, Widiantara Mirada Putra, dengan nomor NPM 240320101047 sebagai wakil ketua. Dan saya Maria Manuela Nasyanunishyata dengan nomor NPM 240320101006 sebagai anggota. Saya Giovanni Elvina Quintana Baban dengan NPM 240320101038 sebagai anggota. Dan saya, Francisca Devia Putrisaka dengan nomor NPM 240320101045 sebagai anggota. Studi kasus. Sebuah pabrik mempunyai 4 divisi yang berbeda. Masing-masing divisi dapat memproduksi 4 produk dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hanya satu macam produk yang boleh diproduksi oleh setiap divisi. Tingkat produksi setiap hari sebagai berikut. Divisi 1 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan sebesar 79 unit, produk sepatu dewasa laki-laki sebesar 58 unit, produk sepatu anak perempuan sebesar 50 unit, produk sepatu anak laki-laki sebesar 75 unit. Divisi 2 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan sebesar 90 unit, produk sepatu dewasa laki-laki sebesar 70 unit, produk sepatu anak perempuan sebesar 89 unit, produk sepatu anak laki-laki sebesar 90 unit. Divisi 3 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan sebesar 100 unit, produk sepatu dewasa laki-laki sebesar 110 unit, produk sepatu anak perempuan sebesar 140 unit, produk sepatu anak laki-laki sebesar 110 unit. Divisi 4 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan sebesar 75 unit, produk sepatu dewasa laki-laki sebesar 71 unit, produk sepatu anak perempuan sebesar 90 unit, produk sepatu anak laki-laki sebesar 65 unit. Tentukan penugasan produksi setiap divisi sehingga dapat memaksimumkan total keluaran produk setiap hari. Selanjutnya, pada bagian penyelesaian, pada step 1 ini, kita menambahkan maksimum baris pada tiap divisi. Pada divisi 1, kita menambahkan maksimum baris sebesar 79 unit. Pada divisi 2, kita menambahkan maksimum baris sebesar 90 unit. Pada divisi 3, kita menambahkan maksimum baris sebesar 140 unit. Pada divisi 4, kita menambahkan maksimum baris sebesar 190 unit. Kemudian, maksimum baris kita kurangi dengan produk sepatu dewasa perempuan, sepatu dewasa laki-laki, sepatu anak perempuan, sepatu anak laki-laki. Maka, didapatkan pada divisi 1, maksimum baris sebesar 79 unit dikurangi dengan sepatu dewasa perempuan sebesar 79 unit. Maksimum baris divisi 1 sebesar 79 unit dikurangi dengan sepatu dewasa laki-laki sebesar 58 unit. Maksimum baris divisi 1 sebesar 79 unit dikurangi dengan sepatu anak perempuan sebesar 50 unit. Maksimum baris divisi 1 sebesar 79 unit dikurangi dengan sepatu anak laki-laki sebesar 75 unit. Kemudian, maksimum baris pada divisi 2 yaitu sebesar 90 unit dikurangi dengan sepatu dewasa perempuan sebesar 90 unit. Maksimum baris divisi 2 sebesar 90 unit
dikurangi dengan sepatu dewasa laki-laki sebesar 70 unit. Maksimum baris divisi 2 sebesar 90 unit dikurangi dengan sepatu anak perempuan sebesar 89 unit. Maksimum baris divisi 2 sebesar 90 unit dikurangi dengan sepatu anak laki-laki sebesar 90 unit. Selanjutnya pada divisi 3, dengan nilai maksimum baris sebesar 140 unit, dikurangi dengan sepatu dewasa perempuan sebesar 100 unit. Maksimum baris divisi 3 sebesar 140 unit, dikurangi dengan sepatu dewasa laki-laki sebesar 110 unit. Maksimum baris divisi 3 sebesar 140 unit, dikurangi dengan sepatu anak perempuan sebesar 140 unit. Maksimum baris divisi 3 sebesar 140 unit, dikurangi dengan sepatu anak laki-laki sebesar 110 unit. Kemudian pada divisi 4, dengan nilai maksimum baris 90, dikurangi dengan sepatu dewasa perempuan sebesar 75 unit. Maksimum baris divisi 4 sebesar 90 unit, dikurangi dengan sepatu dewasa laki-laki sebesar 71 unit. Maksimum baris divisi 4 sebesar 90 unit, dikurangi dengan sepatu anak perempuan sebesar 90 unit. Kemudian, maksimum baris pada divisi 4 sebesar 90 unit, dikurangi dengan sepatu anak laki-laki sebesar 65 unit. Yang selanjutnya, pada step 2 merupakan hasil perhitungan dari step 1, di mana divisi 1 dengan sepatu dewasa perempuan 0 unit, sepatu dewasa laki-laki 21 unit, sepatu anak perempuan 29 unit, sepatu anak laki-laki 4 unit, hingga ke divisi 4 dengan sepatu dewasa perempuan 15 unit, sepatu dewasa laki-laki 19 unit, sepatu anak perempuan 0 unit, dan sepatu anak laki-laki 25 unit. Yang selanjutnya, kita akan menentukan minimum kolom untuk setiap kolomnya, di mana didapatkan pada kolom sepatu dewasa perempuan, minimum kolomnya adalah 0, pada sepatu dewasa laki-laki, minimum kolomnya adalah 19, pada kolom sepatu anak perempuan, minimum kolomnya adalah 0, dan pada kolom sepatu anak laki-laki, minimum kolomnya adalah 0. Yang selanjutnya, yaitu mengurangi angka pada tiap-tiap kolom dengan angka minimum kolom. Dapat dilihat bahwa pada kolom sepatu dewasa perempuan, angka tiap kolomnya akan dikurangi oleh minimum kolom yaitu 0. Maka 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 40 dikurangi 0, 15 dikurangi 0. Lalu yang selanjutnya, pada kolom sepatu dewasa laki-laki, tiap angkanya akan dikurangi oleh minimum kolom yaitu 19. Maka 21 dikurangi 19, 20 dikurangi 19, 30 dikurangi 19, dan 19 dikurangi 19. Lalu pada kolom sepatu anak perempuan, tiap angka pada kolomnya akan dikurangi oleh minimum kolom yaitu 0. Maka 29 dikurangi 0, 1 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, dan 0 dikurangi 0. Lalu pada kolom terakhir, yaitu kolom sepatu anak laki-laki, angkanya akan dikurangi oleh minimum kolomnya yaitu 0, maka 4 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 30 dikurangi 0, dan 25 dikurangi 0. Pada step 3 sudah dapat dilakukan penugasan yang di mana divisi 1 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan, divisi 2 memproduksi sepatu anak laki-laki, divisi 3 memproduksi sepatu anak perempuan, dan divisi 4 memproduksi sepatu dewasa laki-laki. Selanjutnya terdapat schedule penugasan berdasarkan hasil perhitungan pada step 3, di mana pada schedule ini divisi 1 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan sebanyak 79 unit, divisi 2 memproduksi produk sepatu anak laki-laki sebanyak 90 unit, divisi 3 memproduksi produk sepatu anak perempuan sebanyak 140 unit, divisi 4 memproduksi produk sepatu dewasa laki-laki sebanyak 71 unit, sehingga didapatkan total produk yang diproduksi yaitu 380 unit.
Selanjutnya terdapat kesimpulan, pabrik sebaiknya menugaskan divisi 1 memproduksi produk sepatu dewasa perempuan, divisi 2 memproduksi produk sepatu anak laki-laki, divisi 3 memproduksi produk sepatu anak-anak perempuan, dan divisi 4 memproduksi produk sepatu dewasa laki-laki agar mendapatkan total keluaran produk yang maksimal setiap hari yaitu sebesar 380 unit. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.